Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam super, salam literasi. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, nama saya Soeharto. Orang menurut saya Jeng Ato, ada juga yang menurut saya Jang Ato. Asal saya Betawi Cakung, Jakarta Timur. 3 tahun yang lalu saya terserang penyakit WBS, melumpuhkan seluruh saraf saya sehingga tidak ada satupun yang bisa bergerak dari tubuh saya. Bahkan nafas pun saya tidak bisa. Nah, dengan pertolongan Allah, saya dirawat di rumah sakit sampai 4,5 bulan dan masih dalam kondisi tidak bergerak sama sekali. Bicara pun saya hilang selama 4 bulan suara saya hilang. Dalam kondisi sakit saya pulang, dan dalam 1 tahun saya terbaring di rumah, tidak berdaya. Tidak ada yang bisa saya kerjakan sama sekali. Makan pun harus melalui selang. Pipis pun harus semua. Karena seluruh tubuh saya tidak bergerak, kecuali leher saya bisa, mata saya, hidung saya. Nah, setelah 1 tahun, mulailah perlahan-lahan anggota tubuh saya bergerak, terutama tangan. Tangan kiri, mulai tangan saya seperti ini, butuh waktu 6 bulan untuk sampai menyentuh kepala saya. Kemudian dilanjutkan dengan tangan kanan selama 1 bulan. Tangan kanan saya seperti ini. Oke, aku. Di saat-saat itu, ketika tangan saya bisa menyentuh handphone atau smartphone, saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya dan orang banyak. Maka pada saat itu saya mencoba menulis 1 kata, 2 kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Menulis setiap hari saya lakukan selepas ba'da subuh. Jadi setiap hari saya menulis 1 artikel, bahkan kadang-kadang 2 sampai 2 artikel. Kemudian saya share ke Facebook, ke WA, ke blog. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, saya terpikir untuk menghimpun tulisan-tulisan saya yang ada di Facebook, yang ada di blog. Saya himpun. Setelah saya mampu menekan keyboard laptop, dan saya juga sudah bisa duduk di kursi roda, saya mencoba untuk memindahkan dari Facebook, dari blog ke laptop dengan tema-tema yang saya sudah tentukan. Kebetulan saya menulis itu selalu temanya satu. Misalnya tema tentang motivasi, tema tentang pendidikan, tema tentang penyakit yang saya rasakan, tema tentang menulis. Sehingga setelah selesai apa yang saya tulis, ada 30 judul, ada 40 artikel, dan saya kira itu cukup, maka saya jadikan sebuah buku. Nah, inilah buku-bukunya. Nah, buku yang pertama ini saya tulis ketika saya masih sehat itu. Ya,
3 bulan sebelum sakit saya pernah nulis ini mengajar ajan. Inilah buku yang pertama kali saya tulis. Berisi tentang apa yang saya alami. Di sini ada tentang kehidupan saya masa kecil, bagaimana kehidupan keluarga saya, bagaimana saya menuntut ilmu, sampai saya dapat mahasiswa undangan, ada semua di sini. Menjadi PNS ada semua di sini. Nah, jadi saya awal menulis dari apa yang saya alami. Kenapa? Karena mudah menyusunnya karena sudah dialami dan ide itu mengalir dengan begitu saja. Tentunya sebagai latihan membuat sebuah kalimat. Nah, kemudian dapat 3 bulan saya jatuh sakit. 2018 bulan Juli saya itu sakit sampai sekarang. Nah, ketika saya 1 tahun saya sakit dan mampu menekan HP, maka saya menulis setiap hari. Menulis tentang karakter manusia, yaitu motivasi. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Sementara hari Sabtu sampai hari Minggu, saya nulis tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Tentang penyakit saya, tentang penderitaan saya. Maka jadilah buku pertama ketika sakit. Atau buku kedua setelah buku pertama. Inilah GGS menyerangku. Buku ini penuh dengan kisah haru, keajaiban Allah, bagaimana peran keluarga, peran istri, dan peran anak, dan peran tetangga, murid-murid, dan teman, ada semuanya di sini. Ada motivasi hidup, ada penuh hikmah-hikmah. Ini GGS. Nah, pada kesempatan itu pula, secara berbarengan saya juga menulis buku ketiga berbarengan, yaitu menuju pribadi unggul. Nah, ini adalah salah satu kumpulan dari blog atau kumpulan tulisan saya di WA. Ada sekitar 100 yang baru saya jadikan 30. Jadi masih ada 2/3 lagi di blog yang saya belum bukukan. Ini tuh. Selanjutnya, masih dalam semester berikutnya, setelah jadi saya muncul buku tentang kompilasi, ya ini kompilasi kisah inspiratif. Buku ini tentang kisah-kisah inspiratif kehidupan. Kebetulan dulu saya senang bercerita ketika ngajar atau ketika ceramah atau khutbah, ya itu saya awali biasanya dengan cerita karena orang senang dengan cerita. Nah, dari cerita itu baru saya ulas, saya jadikan kesimpulan. Nah, ini maka cerita-cerita itu saya ikat dengan menjadikan sebuah buku. Nah, selanjutnya buku Belajar Tak Bertafi. Nah, jadi setiap saya mencetak buku, buku yang lain saya sedang tulis draft-draftnya. Jadi yang satu jadi, yang satu menyusul. Jadi nggak berhenti. Nah, ini Belajar Tak Bertafi. Ini kisah saya belajar ketika setelah menjadi seorang guru. Saya ingin sekali menjadi seorang guru yang menguasai bidang teknologi, IT, platform, desain,
filsuf fiqh yang ada semua di sini. Termasuk kerjaan saya pelatihan menulis. Dan juga buku ini sebagian ada artikel-artikel dari narasumber yang pernah saya pelajari dan saya bukukan di buku ini. Ini sangat motivasi sekali. Ini buku yang ke-5 ya. Kemudian buku ke-6 ini. Ini novel Betawi namanya Aisyah Menunggu Cinta. Kebetulan saya orang Betawi, namanya doang Soeharto, tapi saya orang Betawi. Nah, ceritanya begini, karena nama saya orang identik dengan orang Jawa, setiap saya nge-share artikel, teman-teman saya yang di FB itu selalu komentar dengan bahasa Jawa. Saya bilang, saya bukan orang Jawa, saya orang Betawi. Terbesit dalam hati saya, kalau itu saya ingin menulis buku atau novel cerita yang latar belakangnya ada ceritanya orang Betawi. Dan kebetulan bahasanya enak, bahasa Betawinya itu enak. Biasanya ada ya lagu-lagunya orang Betawi ya ada. Kalau Anda ingin mengetahui orang Betawi, ya ini bukunya. Ini buku yang Nah selanjutnya yaitu buku ini yang ke-7, Menepis Kesulitan Menulis. Buku ini sebagai jawaban dari Pak Akbar Zainuddin pada saat itu datang ke rumah saya. Kebetulan beliau pernah membimbing saya di buku kedua itu ya, buku ketiga menuju Freddy Unggul, beliau yang membimbing saya. Nah, dia bilang, Pak Atta belum punya buku tentang menulis. Nah, saya jawab, insya Allah nanti saya akan menulis. Nah, maka saya menulis. Jadilah tulisan-tulisan artikel saya temanya tentang menulis. Inilah buku ke-7 solok saya ketika saya sedang sakit. Jadi, saya awalnya tidak bisa menulis. Jangankan membuat buku, nulis aja nggak bisa. Jelek tulisan saya, kata-katanya ngawur. Nah, setelah saya belajari, baca-baca buku teman, beli buku teman, pelajari, terus baca-baca buku yang lain, sehingga dan terus berlatih sehingga saya bisa menulis. Bahkan kadang-kadang tulisan-tulisan yang ada di buku saya nggak percaya itu tulisan saya. Kenapa? Karena pada awalnya saya nggak bisa nulis gitu. Nah, alhamdulillah, corona sakit saya membawa hikmah tersendiri. Dan saya syukuri, alhamdulillah, sekarang saya punya buku sendiri. Dahulu saya memegang buku orang lain, sekarang saya memegang karya-karya saya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita mau berusaha, insya Allah akan terwujud apa yang kita cita-citakan. Mencobalah menulis, pasti bisa. Kata Om Jai, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Sementara dari saya, menulislah setiap hari dan lihatlah apa yang terjadi. Teman-teman yang sekarang yang literasi, menulislah dan terus berlatih. Karena menulis adalah sebuah keterampilan dan harus terus dilatih. Insya Allah kita pasti semua. Jika pekerjaan itu mudah dilakukan oleh orang banyak, pasti kita bisa. Demikianlah sekilas tentang karya-karya tulis yang saya tulis. Terima kasih. Mohon maaf
atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.